Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Seluruh hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun anda berada, yang insya Allah kita semuanya diberkahi dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari yang penuh dengan barakah, yang penuh dengan maghfirah, pada kesempatan Sabtu pagi hari ini, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa duduk bersama, bisa ngaji bersama, ngaji kitab Syarah Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan sehat, dengan keadaan baik, dengan keadaan nyaman. Kita berdoa kepada Allah semoga kita selalu diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita nanti bisa mengkhatamkan kitab Syarah Syama'ilun Nabi ini, dan kita semuanya bisa mendapatkan keberkahan, kebahagiaan fid dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, efek ngopi akhirnya bangkong. Jadi tadi malam itu minum kopi, kemudian tidak bisa tidur, akhirnya bangunnya pun sudah mepet dengan subuh. Karena itu, tapi alhamdulillah bisa bangun. Coba kalau tidak bisa bangun, maka tidak bisa ngaji di sini. Oleh karena itu, salah satu nikmat yang sangat-sangat kita juga syukuri kepada Allah adalah tadi pagi kita masih dibangunkan oleh Allah, kita masih dibuka mata kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pagi hari ini kita bisa beraktivitas, kita bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak sekali orang-orang yang malamnya sehat, kuat, akan tetapi ketika subuh dia tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk membuka matanya, alias dia meninggal dunia. Makanya orang itu sebelum tidur doanya kan gimana doanya? Bismikallahumma amutu wa ahya. Atau di riwayat yang lain Bismikallahumma ahya wa amut. Tapi sebenarnya lebih baik kita sering menggunakan kata amutu wa ahya. Kenapa? Karena tidur itu adalah proses mati, Pak. Makanya kemudian Bismikallahumma amutu, tidur, ahya nanti setelah itu bangun. Kalau antum doanya Bismikallahumma ahya wa amut, iso-iso gak iso-iso turu, Pak. Karena kan doanya melek dhisik terus tidur gitu. Oleh karena itu, ketika kita sebelum tidur itu, kita memohon kepada Allah agar kemudian kita diberi kesempatan lagi untuk membuka mata kita. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya sebelum tidur itu ada beberapa tuntunan Rasulullah SAW yang sangat-sangat dianjurkan untuk kita lakukan, sehingga tidur kita itu menjadi tidur yang berkualitas. Kalaupun kita meninggal, maka meninggalnya husnul khatimah. Rasulullah SAW itu sebelum tidur, paling tidak beliau selalu mengambil air wudhu. Jadi tidak pernah Rasulullah tidur dalam keadaan berhadas. Jadi kalau seandainya batal, maka kemudian Rasulullah berwudhu, mengambil air wudhu untuk mensucikan diri beliau yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidur pasti dalam keadaan suci. Bapak Ibu bagaimana? Tidur dalam keadaan alhamdulillah suci, Pak Ustadz. Ya alhamdulillah kalau suci. Tapi kalau selama ini kita tidur dalam kondisi tidak suci, maka insya Allah kalau nanti malam kita masih diberikan kesempatan untuk bangun, untuk tidur lagi,
maka usahakan nanti malam tidur kita dalam keadaan suci. Suci dari hadas besar maupun suci dari hadas kecil. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu membiasakan untuk membaca suratul Fatihah, kemudian al-mu'awwidzat. Ya, al-mu'awwidzat itu ada yang mengatakan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, tapi akan lebih baik lagi kalau kita tambahi dengan al-ikhlas, qul huwallahu ahad. Jadi 3 surat, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kemudian setelah itu kita tambah dengan membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum, maka kita akan diambil dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah itu bagaimana Ustadz? Kalaupun tidur didahului dengan doa, berarti meninggalnya husnul khatimah. Tapi lek saurunge tidur gak ndonga terus ninggal, bisa jadi kita dilihat sebelum tidur itu ngapain? Lihat TV Pak Ustadz. Sebelum tidur ternyata lihat TV, akhirnya kita tidur, kita ditonton oleh TV. Nah, ternyata sebelum dia tidur menutup mata, tayangan TV itu adalah tayangan yang tidak baik. Tidak berdoa, kemudian meninggal, maka meninggalnya pun bisa jadi adalah su'ul khotimah. Oleh karena itu silahkan sebelum tidur ini kita betul-betul waspada, kita betul-betul mempersiapkan diri, siapa tahu kita tidak lagi bangun di pagi hari. Bapak Ibu dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kitab kita, kajian kitab Syarah Sama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan ke judul yang nomor 7. Monggo Pak Tokiran pinara lebet mohon, mangke ngantuk lek wonten Jawi. Monggo. Baik. Kita lanjutkan ke judul yang nomor 7. Kalau yang nomor 6, judul yang nomor 6 itu adalah tentang khidabnya Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah itu nyemir rambut? Sementara di pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Rasulullah itu rambut putihnya hanya sedikit sekali, sehingga ketika beliau pakai minyak wangi itu hampir-hampir rambut putih beliau SAW tidak terlihat. Makanya kita lewati yang bab nyemir rambutnya Rasulullah, karena sebagian riwayat mengatakan Rasulullah itu karena saking sedikitnya rambutnya sehingga beliau tidak pernah menyemir rambutnya, cukup pakai duhnun atau minyak rambut, maka kemudian rambut putih beliau sallallahu alaihi wasallam sudah tidak terlihat lagi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjut ke judul yang nomor 7, yaitu adalah babu maja'a fi kuhli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kepada bab celaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Celak itu adalah pewarna yang berwarna hitam yang biasanya dioleskan di sekitaran mata. Jadi Bapak Ibu, kalau panjenengan pernah melihat ada orang matanya itu warnanya hitam mencolok, berarti dia bisa jadi sedang memakai celak. Nah, apakah Rasulullah SAW juga memakai celak? Maka kita baca tulisan syarihul kitab, tulisan pensyarah kitab ini, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Badr. Beliau mengatakan, ya, qala syarihul kitab, bahwasanya annahu kana min hadihi sallallahu alaihi wasallam min sunanihi al-qauliyah wal fi'liyah kama ya'ti fi ahadisil bab allati awradaha al-musannif rahimahullahu taala. Jadi ternyata memakai celak itu Pak, Bu, itu adalah dicontohkan oleh Rasulullah SAW baik secara qauliyah, secara perintah, maupun secara fi'liyah, secara perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, memakai celak ini ternyata dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW, tetapi perintahnya tidak sampai kepada wajib. Artinya barang siapa di antara kita yang memakai celak, berarti kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Pagi ini ada yang pakai celak apa tidak Bapak-bapak? Mungkin salah satu fungsi pakai celak itu biar ngantuk juga ya. Nah, jadi kalau Sabtu atau Ahad pagi tolong pakai celak biar tidak ngantuk ya.
Nah, nanti kalau dicelai kemudian masih ngantuk, tolong celaknya agak dimasukkan sedikit ke mata ya. Ben nyulek titik kan maksudnya. Baik. Sambil menunggu teman-teman jamaah yang masih proses datang ya, dan juga menunggu kopinya. Kopiku aku ngantuk iki, kopiku dhisikno ya. Betul-betul efek kopi tadi malam. Baik. Bismillah. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, celak itu apa sih Pak Ustadz? Celak itu kalau di zaman Nabi hadirin, itu adalah naun minal hajar al-ma'ruf. Celak itu kalau di zaman Nabi adalah batu warna hitam ya, yang kemudian batu itu wallahu a'lam di zaman Nabi namanya ismit. Jadi batu celak itu disebut dengan ismit. Ismit itu adalah batu yang memang digunakan untuk bercelak, dan itu warnanya hitam kemerah-merahan, hadirin yang dimuliakan Allah. Kalau sekarang mungkin celak itu adalah pensil ya, pensil, karena pada zaman Nabi mungkin belum ada pensil Pak. Di zaman Nabi itu nulis apapun itu tidak pakai pensil, tidak pakai pulpen, tapi wallahu a'lam pakai tinta bagaimana. Yang jelas pada zaman Nabi belum ada ballpoint seperti yang antum pakai sekarang ini, belum ada juga apa namanya pensil seperti yang antum pakai untuk ngoret-ngoret itu. Jadi pada zaman Nabi pakai celak mata itu pakai batu, hadirin, pakai batu, mungkin kayak areng gitu, terus dioleskan di sini sebelah dalam apa namanya, di sebelah sini ya, di hidupnya sini. Nah, pakai batu, bukan pakai pensil. Nama batunya apa Pak Ustadz? Nama batunya adalah al-ismit. Al-ismit ya. Mungkin kalau di Trenggalek nyarinya agak sulit ini. Nah, kalau di Trenggalek maka sedapatnya saja, tidak usah pakai batu yang bernama ismit ini ya. Baik, kita lanjutkan. Nah ini, izinkan saya ngopi dulu Bapak Ibu, karena mata saya terasa kelet sekali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah, malah rotok melek loh. Baik, kita lanjut. Jadi celak ini kalau zaman Nabi berasal atau dibuat dari batu ditaruh di itep situ. Kalau zaman sekarang pakai pensil. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ternyata wal iktihalu bil ithmit, memakai celak itu mempunyai faedah. Faedahnya apa pakai celak itu? Nah, diterangkan oleh Syarihul Kitab bahwa memakai celak itu, nah, kita bacakan dulu hadisnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 49, nanti kemudian kita sampaikan sekilas tentang faedah pakai celak, kemudian kita lanjutkan ke bab yang selanjutnya, yaitu bab berpakaiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 49, haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Abu Dawud At-Toyalisi an Abbad bin Mansur an Ikrimah an Ibni Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iktahilu bil ithmit fa innahu yajlul basar wa yunbitu sya'ra. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bercelaklah kalian dengan ismit, fa innahu yajlul basara, karena sesungguhnya menajamkan pandangan dan menumbuhkan rambut yang berada di mata ini, atau itib bahasanya. Baik. Jadi manfaat memakai celak, manfaat memakai celak. Dan perlu kita sampaikan bahwa memakai celak ini bukan hanya untuk kaum ibu atau kaum perempuan, tetapi memakai celak ini diperbolehkan juga untuk bapak-bapak. Jadi bapak-bapak silahkan antum pakai celak, tidak hanya ibu-ibu tapi juga bapak-bapak. Ya, apa faedah celak? Ada dua, hadirin. Yang pertama, boten malah maaf Pak, malah banci mungkin tidak pakai celak ya Pak. Jadi sekali lagi kami ulangi, celak ini boleh dipakai untuk bapak dan untuk ibu. Beda loh, celak itu bukan lipstik loh Pak. Kalau lipstik untuk ibu saja, tapi kalau celak ini bisa untuk bapak dan untuk ibu, karena Rasulullah pakai celak sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pakai celak. Saya ulangi lagi, Rasulullah pakai celak.
Taib, manfaatnya ada 2. Setelah ini mungkin nanti Sabtu atau Ahad depan semuanya bercelak ya, masya Allah. Karena sunnah ya. Lek wis ngerti sunnah ngene iki terus kemudian gak dilakoni karena tahawunan meremehkan maka tercelah diri. Jenengan lek ngerti celak iki sunnah terus gak gelem nglakoni karena meremehkan bisa-bisa tercela itu ya. Nah, baik. Yang pertama, manfaat celak itu adalah fa innahu yajlu al-basar. Sesungguhnya dengan memakai celak ini akan menjelaskan atau menjadikan terang pandangan mata. Yang pertama, penglihatan ini akan menjadi jelas. Jadi siapa yang selama ini pandangannya kabur-kabur, cobalah pakai celak. Ya, kabur Pak. Coba pakai celak ya Pak Rudi ya. Yang selama ini pandangannya kabur, lihat perempuan cantik tidak begitu kelihatan Pak ya. Coba pakai celak itu. Saya ulangi lagi. Fungsi manfaat celak itu adalah fa innahu yajlul basara. Sesungguhnya mempertajam pandangan. Ini ada 2 Pak kemungkinan. Yang pertama, kita terlihat mata kita atau penglihatan kita menjadi tajam, dilihat orang itu malah tajam begitu. Malah kelihatan tajam. Kalau antum tidak pakai celak itu kelihatan sayu, apalagi subuh begini Pak. Sayu apalagi sudah mau merem gitu ya. Itu sayu sekali terlihatnya. Cuman kalau pakai celak itu akan terlihat wah gitu, akan terlihat lebih ganteng, akan terlihat lebih gagah. Kalau tidak percaya coba pinjam celaknya ibu setelah ini ya. Yang kedua, kemungkinannya bisa jadi pandangan kita melihat sesuatu itu akan lebih terang, akan lebih jelas. Nah, mungkin ibu-ibu yang sudah pengalaman ini. Kalau bapak-bapak belum pengalaman sama sekali. Akan mempertajam pandangan, akan mempertajam mata penglihatan, ya, sehingga mata kita ini lebih tajam, lebih jelas di dalam memandang sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaat dari celak itu adalah kata Syekh Abdul Muhsin, dan ini juga diterangkan dalam hadis nomor 49 tadi. Manfaat yang kedua dari celak adalah wayun bitus sya'ra. Dia akan mempercepat pertumbuhan bulu mata. Idep. Jadi orang yang pakai celak itu, maka pertumbuhan bulu matanya akan semakin cepat, hadirin. Nah, apa fungsi daripada jufun atau bulu mata itu atau al-ahdab? Sesungguhnya bulu mata itu adalah siyanatan laha minal atribati wal ghubar. Yang pertama, fungsi bulu mata ini semakin panjang semakin baik, hadirin. Makanya ibu-ibu kan sering sekali menyambung bulu mata, panjangnya 5 cm. Jadi kalau kedap itu seperti begini, ombak mengalun gitu ya. Masya Allah. Saya katakan kepada ibu-ibu, menyambung bulu mata itu tidak diperbolehkan oleh syariat. Kenapa Pak Ustadz? Karena termasuk dari al-wasilat, menyambung rambut, termasuk rambut palsu. Kalau antum pengen tampil cantik, Ustadz, saya supaya tampil cantik bagaimana Ustadz? Biar di mata ini kelihatan cantik. Ya paling tidak usaha maksimal adalah bolehlah bulu mata rodok didelengkeng nih didik. Pakai yang itu, yang jepit itu ya. Yang penting tidak menyambung bulu mata, karena itu dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, lebih baik lagi antum panjenengan semuanya ibu-ibu tampil apa adanya. Insya Allah itu lebih natural. Termasuk ibu-ibu yang maaf alisnya dikerok bersih, kemudian diganti dengan potlot, dengan spidol, karena pensilnya tidak ketemu akhirnya pakai spidol Bu. Waktu walimah makan soto pedas keringetan dielap, seret, hilang garisnya. Akhirnya orang satu walimah kabur semuanya karena katanya penampakan, katanya hilang, tidak ada alisnya itu ya. Maka alis ini ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah yang terbaik untuk kita Bu. Maka tidak perlu dikerok-kerok, tidak perlu dibentuk-bentuk, maka biarkan seperti itu. Suami insya Allah lebih senang dengan keadaan alis panjenengan apa adanya. Malah kadang-kadang dibuat begini kok, belok dulu ke batok, ada yang dipanjangkan sampai sini. Nauzubillah min dzalik. Tidak perlu.
alisnya tidak perlu dikerok-kerok, cukup biarkan alis itu seperti apa adanya, insya Allah itu lebih natural dan lebih sunnah ya, lebih nyunah gitu. Taib. Yang kedua, manfaat dari celak itu adalah memanjangkan atau lebih mempercepat pertumbuhan bulu mata. Fungsi dari bulu mata adalah melindungi mata kita dari debu. Debu ini kan setiap kali masuk, ini kalau bulu mata kita ini bagus pertumbuhannya, maka bulu mata akan melindungi mata kita dari debu. Yang kedua, apa manfaat dari pertumbuhan bulu mata yang bagus? Adalah wajamalan, memperindah penampilan dari seseorang ya. Memperindah penampilan dari seseorang. Juga bulu mata ini bisa menahan dari keringat yang menetes ke mata. Kalau dia lolos dari bulu mata, dari alis, maka kemudian dia turun ke mata, dilindungi oleh bulu mata kita, maka mata kita tidak akan terkena keringat. Karena keringat itu menurut ilmu kedokteran juga bisa lama-lama bisa merusak kesehatan mata kita. Wallahu taala a'lam. Tayyib, itu adalah pada masalah celak. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, bapak maupun ibu, kalau panjenengan ngersakne mau memakai celak itu bagus. Tapi kalau panjenengan tidak mau pakai celak, yang penting jangan pernah menghina, jangan pernah meremehkan, jangan pernah mencaci orang yang pakai celak. Awak mungkin nyapo celaan barang, malah kaya medi malian. Nah, ini termasuk perbuatan yang tercela. Kalau kita belum mampu pakai celak atau kita belum pakai celak, maka kita cukup untuk beristighfar kepada Allah, ya Allah, maafkan aku, ampuni aku karena kami belum siap untuk memakai celak. Kenapa? Karena di sini ini kalau laki-laki pakai celak gak pantas ya Rasulullah. Maka tidak ada masalah gitu. Nah, nanti malah jadi syuhrah gitu. Baik. Selesai dari bab celak. Sekarang kita agak fokus Bapak Ibu. Kita akan membahas tentang bab maja'a fil libasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan membahas tentang seputar pakaian beliau yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian saya ajak panjenengan untuk fokus? Karena memang hal ini banyak sekali mengundang perdebatan dan perselisihan. Gara-gara klambi terus malih tukaran nggih wonten. Gara-gara baju kemudian enggak tali peduluran lagi juga banyak. Oleh karena itu mohon disimak dengan baik bagaimana kemudian Rasulullah SAW menuntunkan kita untuk berpakaian, sehingga kita ini bisa kafah mengikuti sunnah Rasulullah, bukan hanya sholat kita, bukan hanya puasa kita, tapi juga bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berpakaian. Baik. Qala al-muallif rahimallahu taala, kata Imam At-Tirmidzi, babu ma jaa fi libasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini menerangkan tentang bagaimana cara Rasulullah atau seputar pakaiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dibahas apa? Yang dibahas adalah ma yata'allaq bi libasin nabi, segala sesuatu yang berkenaan dengan pakaian Nabi, min haitsu sifatuhu, dilihat dari sifat pakaian Nabi, anwa'nya, jenis pakaian Nabi, wa alwanuhu, dan warna pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan segala sesuatu yang lain yang berkenaan dengan pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kata syarihul kitab yang menerangkan kitab ini mengatakan, wa yanbaghi ayyu'lam annal asla fil libas al ibahah. Ini yang pertama, poin yang pertama. Semuanya wajib tahu bahwa asli hukum dari pakaian itu adalah boleh. Kami ulangi hadirin, berpakaian itu hukumnya boleh. Loh kok boleh Pak Ustadz? Iya, maksudnya itu hukum berpakaian itu boleh aslinya. Jadi awake dhewe iki masih gak kelamben, tapi yang penting aurat tertutup itu tidak masalah hadirin. Contoh kita pakai besi bentuknya kotak kita pakai, itu kan bukan pakaian, tapi kan menutup aurat gitu. Jadi sekali lagi, hukum asal dari berpakaian itu adalah apa? Boleh atau al-ibahah. Fa inna lil insani ayyalbisa aw ayyalbasa ma syaa min athiyab mutajanniban ma jaa nahyu anhu fi syariah. Asline manusia itu atau orang itu silahkan memakai pakaian apa saja, yang penting pakaian itu tidak bertentangan menyalahi syariat Islam. Kami ulangi lagi,
semua orang boleh memakai pakaian apa saja, karena boleh tadi kan. Yang penting pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, hadirin, kulu washrobu walbasu watasaddaqu min ghairi israfin wala makhilatin. Rasulullah mengatakan, umatku silahkan makan, minumlah, bersedekahlah, berpakaianlah, yang penting tidak berlebih-lebihan dan tidak ada unsur kesombongan. Saya ulangi lagi, boleh pakai pakaian model apa ae. Pakai batik boleh, pakai levis boleh, pakai celana jeans boleh, pakai baju takwa boleh, pakai jaket boleh, pakai jas begini juga boleh, mukena warna itu juga boleh, warna putih, warna apapun boleh. Yang penting baju kita ini tidak bertentangan dengan syariat. Intinya apa? Menutup apa? Aurat. Itu yang pertama, hadirin yang dimuliakan Allah. Rasulullah SAW mengatakan, kulu, makanlah, silahkan makan. Washrobu, minumlah, silahkan minum. Walbasu, berpakaianlah kalian, silahkan pakaian model apa saja, merek apa saja, warna apa saja, bahannya apa saja. Watasodaku, dan silahkan kalian bersedekah sak kuat-kuatmu, sak pol-polmu. Yang penting kata Rasulullah SAW, min ghairi israfin, yang penting jangan berlebih-lebihan. Jadi makan itu boleh, tapi tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Ini nanti sarapan insya Allah siap. Kalau satu piring sudah kenyang, jangan. Tapi aslinya ibu-ibu ini marem lek pamane telas ngoten kan rasa wonten samonten kokoh itu, Pak. Ustadz, saya satu piring belum kenyang, Pak Ustadz. Silakan makan 2 piring, tidak masalah. Loh, Kak, makan 2 piring karena belum kenyang. Nah, kalau belum kenyang kan namanya tidak berlebih-lebihan. Baik, makan boleh tapi jangan berlebih-lebihan kata Rasulullah SAW. Ternyata betul hadirin, hari ini banyak orang yang sakit karena dulunya israf, berlebih-lebihan. Orang yang di masa mudanya berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi, maaf, jeroan, biasanya tuanya umur 50 mendekati 60 sakit apa? Asam urat. Asam urat. Orang yang di masa mudanya terlalu berlebih-lebihan ngemuti gula abang, atau kalau minum kopi terlalu manis, atau minum teh terlalu manis, biasanya tuanya apa? Ayo kencing manis. Dia punya pabrik gula sendiri, Pak. Orang yang di masa mudanya terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak, biasanya tuanya apa? Ya wes, kolesterol, engko tensi munjuk, terus ujung-ujungnya stroke, kan begitu ya? Baik. Ternyata sekarang banyak orang-orang yang sakit itu ternyata satu, Pak. Silahkan Pak menghubungi ahli gizi supaya bapak-bapak atau ibu diatur diet makannya. Akhirnya diatur, Pak. Pagi makan nasi 3 sendok, siang makan buah saja, atau paginya buah, siangnya nasi 3 sendok, malamnya jenang. Gitu, Pak. Sehingga diatur makannya. Setelah diatur pola makannya malah sehat. Oh, ternyata memang gara-gara makan. Coba bapak-bapak yang sudah punya asam urat, malam jenengan makan blendrang kacang, ya, sama jangan bergaje, ya, insya Allah pagi dijamin kaku semua badan. Kenapa kok begitu, Pak Ustadz? Pengalaman. Para ustadz ini penyakitnya biasanya adalah penyakit asam urat, hadirin. Termasuk saya ngomong ini, karena kulino makan enak, Bapak Ibu. Sebenarnya di rumah ya biasa-biasa makannya, tapi kalau diundang itu kan yang sohibul baitnya kan tidak mentolo, masuk ustadz tinggal blendrang kacang kan tidak mungkin. Ya, paling tidak kan ya lodo, terus ya makanan-makanan kental lah ya. Akhirnya karena kebanyakan undangan, kebanyakan makan begitu. Terus kan kalau undangan malam, hadirin, biasanya malam, kira-kira ngasih makannya itu sebelum ngaji atau setelah ngaji? Ya belum tentu juga, Pak. Ada itu sohibul bait itu yang memang luar biasa ikhtiramnya. Sebelum ngaji dikasih makan, setelah ngaji dikasih makan, pulang digawani berkat, Pak. Makanya jadi ustadz ya rodok penak ya. Ya israf juga, Pak. Tapi kalau tidak dimakan itu juga eman-eman kan. Akhirnya baru datang sudah dikasih makan, menunya lodo,
Kalau galek kan lodo, kalau di luar galek jarang ada lodo, Pak. Pulang dari ngaji masih juga dikasih makan. Menunya adalah kare ayam, suruh milih itu, Pak. Kare, kemudian opor ayam, kalau pas halal bihalal kan sering opor ayam dan sebagainya. Kemudian berkatnya juga sama menunya, daging. Nah, akhirnya dimakan terus. Akhirnya ustadznya kok keju-keju. Akhirnya lab di laboratorium ternyata, wah Pak, asam urat Anda 8,5, selamat ya. Asam uratnya 8,5. Makanya para ustadz ini ya, usikum wa iyaya bitaqwallah ya, bahwa harus hati-hati menjaga makannya ya. Apalagi ini nanti juga sarapannya juga berpotensi untuk asam urat ini kayaknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kata Rasulullah, makan silahkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Halal, makanannya halal tapi jangan berlebih-lebihan. Minum juga silahkan, Pak. Minum kopi juga silahkan. Minum teh juga silahkan. Minum apapun juga silahkan. Ternyata Bapak Ibu, orang itu kalau kena sakit jantung, jantung bengkak dan sebagainya, itu ternyata minumnya tidak boleh lebih 4 gelas dari sehari itu. Tidak boleh. Kalau minumnya lebih 4 gelas, maka biasanya kakinya bengkak. Maka jenengan kalau kakinya bengkak-bengkak ini bisa jadi karena kebanyakan minum, Bapak Ibu. Bisa jadi jantungnya bermasalah. Minum pun tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi berpakaian pun juga tidak boleh berlebih. Anak-anak muda, ibu-ibu ini biasanya pesek 6 ketok ayu, pakaiannya rangkap 10. Yang dalamnya, luarnya sampai embreh kayak ondal-ondal, Bapak Ibu. Jadi jilbabnya rangkap 5, bajunya rangkap 10. Wes enek jerone, enek jabone, krembiah begitu. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Termasuk wata sodaku, sodakoh pun juga tidak boleh berlebih. Enek ngomah digowo yang Al-Furqan di sodakoh nih. Rekening dikuras resik di sodakoh yang Furqan. Ya itu boleh-boleh aja, cuman ya anak istri kita bagaimana kan seperti itu. Kalau kita mengikuti Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mensedekahkan seluruh harta karena makomnya makom sahabat, Pak. Lah kita ini sahabat apa? Sahabat pena kita ya. Kita ini sahabat WA, sahabat Facebook ini. Nah, kalau jenengan semua rekening Anda wakafkan semuanya, ya tukaran bareng ngono karo istri, Pak. Ya. Artinya apa? Sedekah pun juga harus diarah-arah. Termasuk ya, segala amal kebaikan itu harus kita arah-arah juga. Ya. Ngaji, esok ngaji, duha ngaji, awan ngaji, setengah harap sore ngaji, asar ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, turu pun ngaji ngelindur. Ini namanya berlebih-lebihan. Ingat, ngaji boleh tapi wayai nyambut gawe nyambut. Wah, Bapak Ustadz, saya sedang semangat baru hijrah Pak Ustadz. Terus ngaji terus Pak Ustadz. Konco-konco mlebu kantor ngaji, ditanya sama atasannya, "Kemana Pak A?" "Hijrah Pak." Ngaji terus. "Lo gak nyambut gawe?" Katanya pompong katanya. Nah, ini namanya berlebih-lebihan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW ya, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kul ma syi'ta, silahkan Anda makan semau jenengan. Wal bas ma syi'ta, berpakaianlah sekerson jenengan. Ma akhta'at ka ithnatani, tapi yang salah adalah 2. Makanlah semaumu, berpakaianlah semaumu kata Ibnu Abbas, tapi perhatikan 2 hal. Yang salah itu 2 hal. Yang pertama adalah saraf, berlebih-lebihan, dan yang kedua adalah makhilah, sombong, kesombongan. Baik. Yang mau kita bahas ini adalah perkara yang biasa terjadi di masyarakat, diperdebatkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waja'atis sunnah bi dzikri ba'dil mahadhir fima yata'allaq bil libas amran nabiyyu bi ijtinabiha. Hadis-hadis Rasulullah SAW datang kepada kita menerangkan tentang pakaian-pakaian, dan Rasulullah mengingatkan kita tentang beberapa hal yang harus kita jauhi dalam berpakaian. Tadi dikatakan berpakaianlah semaumu, berpakaianlah sak dangangmu, tapi jauhi 2 perkara. Yang pertama berlebih-lebihan, dan yang kedua adalah kesombongan. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan di dalam berpakaian, bapak maupun ibu, yang tua maupun yang muda, yang ini oleh Rasulullah diwanti-wanti betul, diingatkan agar kita tidak melakukan hal ini. Ada 3 di sini Bapak Ibu, ada 3 yang perlu kita waspadai dalam
pakaian. Kata beliau Syekh Abdul Muhsin Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr ketika mensyarah kitab Syama'ilun Nabi ini, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam berpakaian itu satu, yang kudu diwaspadai adalah al-isbal. Al-isbal. Kenapa Bapak Ibu? Al-isbal. Tayyib. Tayyib. Kita terangkan masalah isbal. Isbal itu adalah ayyungzila thawb ar-rajul asfal min ka'baihi. Jadi yang namanya isbal itu adalah menurunkan baju, kalau kita celana atau sarung atau gamis, asfal min ka'baihi, di bawah kedua mata kaki. Saya ulangi, isbal itu adalah menurunkan baju, menurunkan celana, menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Itu isbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di masyarakat kita ini kan ada dua mazhab tentang isbal ini. Yang pertama adalah mengatakan bahwa celana di bawah mata kaki, maka dia la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim wala yuzakkihim. Kalau ada orang yang bercelananya di bawah mata kaki, maka kata kelompok pertama, la yukallimuhumullah, besok yang Allah ra diganceng ning dina kiamat, dicueki sama Allah, ning poncotan karo meneng dinengi oleh Allah SWT. Yang kedua, wala yanzuru ilaihim, Allah tidak sudi melihat dia. Yang ketiga, wala yuzakkihim, Allah tidak mau mensucikan orang yang celananya di bawah mata kaki. Mesti ki sing ngono mikir, ya Allah, mandak ngono ae kan, ngoten to, Pak? Mandak celana ning ngesore polok kayak kok sampai ora diingetne Allah, ndak diajak ngomong Allah, ndak disucikan oleh Allah. Baik, Bapak Ibu, itu mazhab yang pertama. Mazhab yang kedua, Ustadz diterangkan di mazhab yang kedua itu adalah celana di bawah mata kaki itu haram, ndak boleh kalau orang itu punya sifat kesombongan. Jadi celana di bawah mata kaki karena sombong. Kilo, celanaku sorpolo, nyambung, sombong aku. Nyambung ndak Bapak Ibu? Wah, enek ada laki-laki celananya di bawah mata kaki, sarungannya nang ngisor mata kaki, karo egle-egle ngono. Wah, nyapa wong ki kok egle-egle. Oh, ternyata menyombongkan celananya yang di bawah mata kaki. Nah, kira-kira ada nggak di sini sombong dengan celana di bawah mata kaki? Oh, sombong itu yang naik mobil baru ya, naik motor baru, ngaji nang Al-Furqan nggawa motor anyar enek kepleke belum ada plat nomornya, terus rek ngebel terus tin. Jadi renek uang barang tin apa? Biar dilihat orang. Oh, sombong karena punya motor baru. Ini sombong karena celananya di bawah mata. Baik, kita fokus ya, kita fokus. Kita tidak mau menghukumi salah satu dari dua itu. Kita tidak mau menyalahkan salah satu dari dua itu. Cuman sekarang kita bahas hadis ini dengan objektif, bukan dengan subjektif. Kita bahas dengan objektif. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Isbal itu memanjangkan baju di bawah mata kaki. Hadirin yang dimuliakan Allah, hadis sahih yang mengatakan itu adalah diriwayatkan dari Abi Hurairah. Ya, tolong yang ngantuk jangan ngantuk biar tidak salah faham. Rasulullah SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Pakaian, baju yang di bawah mata kaki itu, maka orang itu akan masuk neraka. Tidak hanya tidak dilihat Allah, tidak hanya tidak diajak ngobrol Allah, tidak hanya tidak disucikan Allah, tetapi orang itu masuk neraka. Berat ya Pak. Celana di bawah mata kaki menjadikan orang itu masuk neraka. Muga-muga paketane sing delok iki ora entek. Teko kene entek berarti waduh bahaya iki. Baik. Bapak Ibu, hadis ini sahih. Tetapi hadis ini adalah mutlak. Hadis mutlak itu hadis yang umum hadirin.
umum. Hadisnya umum. Kemudian kalau kita membaca atau kemudian para ulama meneliti lagi, kira-kira ada hadis yang lain enggak sih yang menjadi pembanding dari hadis yang mutlak umum ini? Oh, ternyata ketemu, Pak. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar itu putrani Umar bin Khattab, hadis sahih Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan sahih, tidak diragukan lagi kesahihannya Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man jarra thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dari Rasulullah SAW yang kemudian rawahu Al-Bukhari mengatakan, man jarra thawbahu khuyala, siapa yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki khuyala karena sombong, karena didasari oleh kesombongan, maka lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, besok di hari kiamat dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wis, Rasulullah menyampaikan itu di depan para sahabat. Pokoknya sapa sing celananya yang gamisnya di bawah mata kaki, Allah tidak akan melihat dia, neraka, kata Rasulullah. Kemudian faqala Abu Bakar, waktu itu Abu Bakar sedang hadir di majelis itu, hadirin. Ngapunten Rasul, kula badhe nyuwun pirsa. Nyapa Abu Bakar? Inna ahada syaqqai thawbi yastarkha. Rasul, sesungguhnya baju yang aku pakai ini, yastarkha itu apa namanya, klesreh atau di bawah mata kaki, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Di bawah mata kaki Rasul ini baju saya ini. Illa an ata'ahad minhu, dan saya tahu itu bahwa baju saya ini di bawah mata kaki, kata Abu Bakar. Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Innaka lasta tasna dzalika khuyala'a. Abu Bakar, sesungguhnya engkau mengerjakan itu bukan karena kesombongan. Waktu itu Rasulullah mengatakan, Rasulullah mengatakan, orang-orang yang celananya di bawah mata kaki neraka, Allah tidak akan lihat kepadanya di hari kiamat. Abu Bakar, Rasul ngapunten, niki gadan kula ning ngesore mata kaki niki Rasul. Maka kemudian apa kata Rasulullah? Innaka lasta khuyala. Innaka lasta tasna khuyala, dzalika khuyala. Abu Bakar, aku tahu bahwa engkau mengerjakan itu, celanamu di bawah mata kaki, bukan karena engkau sombong. Sampai di sini semoga paket datanya tidak mati ya. Ini kalau yang di studio insya Allah semoga tidak ngantuk begitu ya. Oleh karena itu hadirin, hadis yang kedua tadi adalah muqayyad. Inilah pentingnya belajar hadis. Kalau kita belajar hadis setengah-setengah, yang penting membaca matan. Oh, saya baca Sahih Bukhari, saya baca Sahih Muslim, tanpa kita mempelajari asbabul wurud, tanpa kita mengkomparasi dengan hadis-hadis yang lain, ini bahaya hadirin. Kita membaca tok di awal, berarti di atas, di bawah mata kaki neraka Allah tidak lihat. Selesai sampai di situ, maka kita akan melihat semua orang yang celananya di bawah mata kaki, calon rokok, calon rokok, calon rokok. Cetok konco neng kantor kok di bawah mata kaki, ambune ambu. Hati-hati ini hadirin. Ternyata ada hadis lain sahih. Nah makanya pentingnya belajar ilmu hadis itu begitu. Ketika bagaimana Ustadz? Ketika ketemu dua hadis yang sama-sama sahih seakan-akan bertentangan, maka bagaimana kita menyikapi itu? Nah, inilah pentingnya belajar ilmu hadis, hadirin. Sehingga para ulama mengatakan yang pertama tadi mutlak, umum, kemudian datang hadis. Di situ Abu Bakar mengatakan, bajuku ya Rasul di bawah mata kaki Rasul. Rasul mengatakan, lasta tasna dzalika khuyala'a. Aku tahu Abu Bakar, kamu mengerjakan itu bukan karena kesombongan. Terus bagaimana? Ya ndak neraka. Oleh karena itu hadirin, ulama mengatakan yang mazhab kedua ini, siapa yang celananya di bawah mata kaki, maksudnya ndak sampai klesreh, ndak sampai diseret-seret, maaf, celana-celana levis kepanjangan diitek-itek. Kalau ini jelas untuk sholat ya dilakukan, ya mungkin dia menginjak apa kan, wallahu a'lam. Tapi kalau celana di bawah mata kaki kemudian
ya di bawah mata kaki lah, tidak sampai klesreh, artinya ya pantasnya di bawah mata kaki. Kalau orang itu tidak ada dasar kesombongan, tidak karena sombong celana di bawah mata kaki, maka ini tidak termasuk ke dalam hadis yang mengatakan bahwa dia akan masuk neraka, dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama, termasuk keputusan dari Darul Ifta Al-Misriyah, para ulama-ulama Al-Azhar, para ulama-ulama Mesir ya bersepakat bahwa sebab diharamkannya celana di bawah mata kaki adalah karena kesombongan. Jadi Pak Ustadz, kalau kula mboten sombong pripun Pak Ustadz? Kalau Anda tidak sombong, maka sampai di sini para ulama meneliti hadis ini bahwa seperti Abu Bakar, maka itu tidak termasuk ke dalam khitab orang itu akan masuk neraka. Nah, sampai di sini kan kita menjadi paham Bapak Ibu. Oh, berarti ada dua pendapat Pak Ustadz. Iya. Yang pertama mengatakan tidak, pokoknya tidak peduli apakah sombong gak sombong, yang penting harus di atas mata kaki. Apakah dia di bawah mata kaki sombong atau tidak sombong, yang penting tetap neraka. Dan yang kedua mengatakan bahwa di bawah mata kaki itu menjadi haram, tidak diperbolehkan kalau ada motif kesombongan. Dan terus terang Bapak Ibu, kami artinya kita tidak memaksa siapapun. Kalau kami lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua apa itu? Celana bisa di bawah mata kaki sedikit, yang penting tidak apa? Sombong. Wallahu taala a'lam. Bareng nenek sing jempolnya ngesor iku. Kita saling menghormati. Kalau kita melihat ada orang yang celana di atas mata kaki, haram bagi kita untuk menghina dia. Kurang bahan. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Atau yang celananya di atas mata kaki melihat yang celananya di bawah mata kaki, Anda juga tidak boleh mengatakan jahannam. Tidak boleh. Karena yang di atas mata kaki punya dalil, yang di bawah mata kaki juga selesai. Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu, indah sekali hidup kita ini. Wong Islam ini gak bakal gontok-gontokan, gak bakal loloan gara-gara masalah cingkrang ora. Sekarang ini hadirin mohon maaf, orang itu kalau celananya di atas cingkrang, di atas mata kaki, dilokne radikal. Oh radikal lagi. Itu mengikuti hadis sunnah. Kalau kita paham bahwa celana di atas mata kaki itu sunnah, hadisnya ada, maka kita tidak akan pernah mengatakan orang yang celananya di atas mata kaki itu radikal. Loh, sampean kok gak di atas mata kaki? Karena saya berpegang pada hadis satu lagi. Apa itu? Di bawah mata kaki tidak menjadikan dosa ketika tidak didasari kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sampai di sini sudah bisa difahami nggih? Baik. Setelah ini kalau ketemu yang teman celananya di atas mata kaki, oh hadisnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah. Kalau ketemu teman yang celana di bawah mata kaki, oh berarti kita mengamalkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, itu yang tentang masalah isbal hadirin. Jadi indah hidup ini. Kita tidak saling menyalahkan orang yang di atas mata kaki, dan yang di atas mata kaki tidak saling menyalahkan yang di bawah mata kaki. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan seorang perempuan Pak Ustadz? Ibu bagaimana Pak Ustadz? Kalau untuk seorang perempuan maka malah dianjurkan untuk isbal. Nah, sekarang ini kualek Pak. Sing laki-laki celonone klesreh, tapi yang perempuan celonone yang dhuwur polok. Kebalik sekarang itu. Jadi yang laki-laki celananya diitek-itek, tapi yang ibu-ibu malah di atas mata. Katanya, Bu kenapa kok celana di atas mata kaki? Supaya tidak isbal Pak Ustadz. Nah ini berarti kurang ngaji nih ibu-ibunya. Jadi kalau ibu-ibu memang dianjurkan untuk isbal, untuk memanjangkan celananya, memanjangkan gamis. Berapa Ustadz? Shibron kalau bisa, 1 jengkal. Kalau bisa malah 1 jengkal di bawah mata kaki. Shibron itu 1 jengkal. Nanti insya Allah diterangkan di dalam hadis. Baik, itu yang pertama hadirin. Yang perlu dihindari adalah isbal. Isbal ada 2 pengertian tadi. Yang pertama isbal memanjangkan di bawah mata kaki. Mazhab pertama mengatakan apapun bentuknya, apapun keadaannya di bawah mata kaki haram. Yang kedua, yang penting tidak dilandasi karena kesombongan. Karena ngeten Bapak Ibu, di zaman jahiliyah dulu, di Arab di zaman jahiliyah zaman Nabi dulu, sebelum Nabi diutus, orang-orang yang
sombong itu cirinya adalah dengan cara memanjangkan celana dan gamisnya. Like kita sekarang kan orang sombong kan dengan menampakkan jam tangan Rolexnya dan cincin berliannya. Jadi orang-orang sekarang kan tidak mungkin sombong dengan menampakkan kaki di bawah celana di bawah mata kaki. Karena zaman dulu di Arab itu orang yang sombong itu adalah orang yang memanjangkan celananya di bawah mata kaki. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, yang harus dijauhi dari pakaian itu, ya. Yang pertama tadi isbal. Yang kedua yang harus dijauhi dari pakaian itu adalah kata Syekh Abdul Muhsin, wa qad nahar Rasulullah SAW ar-rijala an lubzil harir wa ittikhadhi lubasi syuhrah. Yang kedua hadirin, yang perlu dijauhi dari pakaian itu adalah ittikhadul harir. Harir itu artinya memakai sutra, kain sutra. Jadi laki-laki tidak boleh memakai pakaian dari sutra. Sutra niku napa? Pernah tahu sutra, Pak? Sutra itu biasanya terbuat dari ulat sutra. Wallahu alam, saya juga belum pernah tahu apa itu sutra. Ulat sutra pun belum. Yang tahu ulat keket, Pak. Sama ular geni yang bikin bentol-bentol itu. Kalau ulat sutra belum pernah tahu bagaimana bentuknya, tapi mungkin halus ya, halus lembut sekali. Selimut itu kalau pakai harir itu mungkin tidak bangun-bangun kalau tidur itu, Pak. Karena saking lembutnya. Yang pertama. Yang pertama adalah dilarang untuk memakai sutra untuk kaum laki-laki. Wala syuhrah, dan tidak boleh memakai pakaian yang mencolok, yang menyelisih adat kaumnya. Namanya syuhrah hadirin. Syuhrah itu memakai pakaian yang menyelisihi kebiasaan kaumnya. Jenengan umpamanya teng Al-Furqan ini memakai pakaian adatnya orang Kalimantan, pakai baju Dayak, datang ke Masjid Al-Furqan. Kira-kira jadi bahan disoteng, disawang gitu. Datang ke Al-Furqan pakai baju adat Papua yang hanya pakai apa itu? Koteka. Itu namanya syuhrah. Syuhrah kuwi yukhalif menyelisih adat yang berlaku di situ. Makanya nggon dhewe ngeten iki kan alhamdulillah adate sarungan ya sarungan. Ustadz kalau pakai gamis ini sekarang sudah mulai biasa di kita. Sudah biasa, nggih. Pak Wayan pakai gamis sudah biasa. Ya. Jadi kalau pakai gamis ini memang sudah menjadi kebiasaan di sini. Nah, tapi kalau pakaian di satu lingkungan ini kemudian berbeda dari yang lainnya, menimbulkan keresahan masyarakat, contoh pakai baju adat mana tadi saya sampaikan tadi, maka itu juga supaya dijauhi. Wis toh, pakailah baju yang disepakati adat di situ. Artinya selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah kenapa sih pakai gamis? Karena memang di Arab adatnya pakai gamis. Loh, jenengan kenapa sih pakai sarung Bapak Ibu? Karena memang di sini ini adatnya pakai sarung. Ini namanya urf. Urf itu artinya kebiasaan yang disepakati hadirin. Urf itu kebiasaan di satu masyarakat dan itu disepakati dan disetujui oleh masyarakat itu sendiri. Satu syaratnya, yang penting tidak bertentangan dengan syariat Islam. Itu yang kedua. Jadi yang kedua ini adalah yang perlu dijauhi dari berpakaian itu, bagi laki-laki tidak boleh memakai sutra dan tidak boleh memakai libasus syuhrah. Libasus syuhrah itu adalah pakaian yang menyelisih kebiasaan kaum di situ. Yang ketiga, yang perlu diwaspadai dan dijauhi dari berpakaian itu adalah wa mimma jaa bihin nahyu fi amril libas fi qoulihi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tidak boleh berpakaian menyerupai kebiasaan kaum yang lain dalam artian orang-orang kafir. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekarang masyarakat kita ini lebih ngefan kepada pakaian-pakaiannya orang kafir. Anak-anak muda kita lebih seneng pakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Anak-anak perempuan ya, para akhwat, anak-anak muda perempuan kita ini lebih sering menggunakan baju, pakai jilbab, pakai khimar, tapi pakaiannya ketat. Celana spidol ya. Ada celana spidol. Oh, celana pensil ya. Celananya ngepres, bajunya ketat tapi pakai jilbab. Ini bagaimana ini Bapak Ibu? Jilbab ya. Ada lagi yang pakai jilbab tapi lengannya pendek. Ya. Maka yang seperti ini adalah mengikuti cara berpakaiannya orang kafir.
Oleh karena itu Rasulullah mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, siapa yang menyerupai satu kaum maka dia termasuk bagian dari kaum itu. Jangan mengikuti cara berpakainya orang-orang kafir. Karena orang-orang kafir ini pakaiannya jelas-jelas rata-rata adalah bertentangan dengan syariat agama Islam. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV, yang perlu kita waspadai dari berpakaian, yang pertama isbal dengan keterangan yang kami sampaikan tadi. Yang kedua adalah memakai baju syuhrah, baju yang mencolok, yang tidak sesuai dengan kebiasaan kaum itu, memakai sutra bagi seorang laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh meniru pakaian orang-orang kafir. Baik, kita lanjut. Hadis nomor 54. Haddatsana Muhammad bin Humaid Ar-Razi qala haddatsana Al-Fadl bin Musa wa Abu Tumailah wa Zaid bin Hubab wa an Abdul Mu'min bin Khalid an Abdullah bin Buraidah an Ummi Salamah. Jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah itu adalah istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang beliau itu mantannya Abu Salamah. Mantannya Abu Salamah. Abu Salamahnya kemana Pak Ustadz? Abu Salamahnya meninggal. Abu Salamah yang meninggal, punya istri namanya Ummu Salamah, kemudian dinikahi oleh Rasulullah. Tapi tetap menggunakan nama Ummu. Hebatnya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, para istriku, kalian tidak perlu merubah nama, termasuk Ummu Salamah ini. Ummu Salamah, engkau telah menjadi istriku, punya anak dari Abu Salamah. Engkau tidak perlu mengubah namamu menjadi siapa? Ummu siapa begitu, tidak usah. Tapi tetap pada Ummu Salamah. Aku tidak akan cemburu walaupun kamu tetap namanya Ummu Salamah. Coba jenengan menikah dengan janda. Janda itu tetap pakai nama suaminya yang dulu. Bapak, bagaimana Pak? Jadi ngerabi rondo ini masih pakai umpamanya suami dulu namanya Sunarto, namanya Lina Sunarto. Ketika menjadi istri Pak Adi, namanya tetap Lina Sunarto. Nah, ini kan masalah di kemudian hari. Oh, revisi, ganti nama menjadi Lina Adi tadi ya. Jadi dirubah itu. Tapi Rasulullah tidak, tetap namamu adalah Ummu Salamah. Ummu Salamah tetap, jangan dirubah ya. Itulah luar biasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Salamah? Qalat, kata Ummu Salamah, qalat. Ummu Salamah ini istri Rasulullah yang tahu keseharian Nabi. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, Ummu Salamah tahu. Seperti ibu-ibu tahu dengan suaminya. Aku tahu rahasia suamiku. Aku tahu suamiku mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan ketika tidur pun aku tahu suamiku. Maka kalau tentang kepribadian Nabi ini, banyak sekali yang meriwayatkannya adalah istri Nabi, hadirin. Apa kata Ummu Salamah? Kana ahabbus thiyabi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qamiso. Adapun pakaian kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-qamiso, qamis. Kalau orang Saudi tidak bisa bilang qaf, akhirnya menjadi gamis. Orang-orang Saudi itu tidak bisa mengucapkan huruf qaf, ya bisa tapi sulit. Jadi qa itu berubah menjadi ga. Bapak Ibu, ini apa namanya? Maaf, ini apa namanya? Kopi ya. Saya minum dulu ya. Ini di Arab bukan di Serondakan ya. Kopi ini kalau dalam bahasa Arab namanya adalah qahwatun. Apa hadirin? Qahwatun, qahwah. Orang Arab tidak bisa bilang qahwah, Saudi terutama. Saudi, Libya, Kuwait, Yaman, sekitaran Saudi. Mereka menyebut qahwah ini menjadi gahwah. Apa? Gahwah. Gahwah. Jadi lahjah lidah mereka tidak terbiasa mengucapkan qaf. Ustadz, bisa enggak mereka mengucapkan qaf? Bisa. Tapi mereka terbiasa qaf itu menjadi ga. Tahu lagu nasyid Magadir? Bagaimana bunyinya, Pak? Magadir itu yang nyanyi karena orang Saudi atau orang sekitarnya atau orang Kuwait atau orang-orang Teluk, pokoknya Teluk. Khalij itu orang-orang Teluk, Uni Emirat, Kuwait dan sebagainya itu, Yaman. Mereka mengucapkannya dengan ga. Magadir aslinya apa? Maqadir. Hati apa bahasa Arabnya hati? Qalbun. Mereka tidak bisa mengucapkan qalbun tapi galbun. Magadir ya
ya galbi ana. Jadi mereka tidak bisa bilang qalbun tapi galbun. Itu orang Saudi. Kalau orang Mesir lain lagi Pak. Orang Mesir itu tidak terbiasa juga mengucapkan qaf. Jadi qaf itu kalau menurut orang Mesir itu berubah menjadi huruf hamzah. Jadi kalau qahwah menjadi ahwah. Menjadi apa? Ahwah. Orang Mesir itu tidak bisa mengucapkan qaf. Susah mengucapkan huruf qaf. Termasuk orang Mesir itu juga susah mengucapkan huruf jim. Mereka susah sekali mengucapkan jim. Masjid, mereka jarang menggunakan masjid. Tapi jim itu berubah menjadi G. Jadi masjid menjadi apa? Masjid. Mau kemana? Mau ke masjid. Lek wong Jawa. Wah, fasih lah. Orang Jawa itu semua bahasa masuk Pak. Jenengan apa? Apa yang tidak bisa? Paling ngain yo, yo. Insya Allah lah milenial iso kabeh lah Sehingga begini Bapak Ibu, mohon maaf, ada seorang imam waktu di Arab itu, di Mesir itu, ketika kan terbiasa masjid pakai G ya, masjid. Ketika membaca surat Al-Lahab itu keceplosan Pak. Jadi ketika fi jidha hablum mimasad dibacanya fi gidha. Ini dibaca fi gidha. Langsung makmumnya subhanallah. Kenapa kok subhanallah? Ternyata fi jidha dibaca fi gidha. Karena memang biasanya mengucapkan jim itu dengan G gitu loh. Kalau kita alhamdulillah kita ini semua logat masuk lah. Makanya orang Jawa itu kalau dia menjadi seorang qari, fasihnya luar biasa Bapak Ibu. Orang Jawa itu bisa mengucapkan yang tidak bisa diucapkan oleh orang lain. Orang Bali itu dia tidak bisa bilang T, tempat tidak bisa, mesti tempat. Ya, iya bawalanya. Kecuali yang ini ya. Alhamdulillah sudah di Trenggalek sekian tahun, sudah bisa lah kira-kira. Iya. Tapi kalau orang Bali bilang cetok, bisa cetok tenan nih. Cetok iso Pak, cetok. Tapi mereka jarang mengucapkan T. Ya. Itu ya hitung. Batuk barang dadi jidat Pak. Batuk malian. Orang Jawa multi, T bisa, to ya iso. Ya, macam. Nah, orang Arab tidak bisa bilang nga. Ya, mereka kalau bilang Semarang itu bingung Pak. Semarang ya Semaranje. Kami waktu sekolah di Arab itu Pak, jadi apa namanya, staf TU-nya itu bingung. Ismak nanya kepada kita, namamu siapa? Ismak Kalau orang Mesir kan bilang namamu siapa? Ismak gitu. Kalau bahasa fusahnya Masmuk, man ismuka gitu. Kalau bahasa Mesir Ismak gitu. Ismak berarti namamu siapa? Nama saya Anang Wahid Cahyono. Tak giat nih. Anang Wahid Cahyono. Aku batin iki BU apa gitu. Ternyata mereka tidak paham. Mereka itu tidak pernah bilang, tidak bisa bilang eng. Apa? Anang. Mereka tidak bisa bilang eng Pak. Tapi mengucap ananje. Ngerti wong tua aku mesti mureng-mureng ini. Siapa Anang? Ananje, Anang. Apa enggak Ananje aja. Siapa Ananje? Makanya ketika diabsen oleh dosen di kelas itu, Ananje. Sopo iki? Mereka memang tidak mampu mengucapkan eng Pak. Ngawi yang susah lagi. Ayo coba gimana? Ayo coba ngawi gimana? Ya janjewi Pak. Tapi orang Jawa dengan mudah ngah sampai ain barang ngah banget. Karena di dalam huruf Wonocoroko itu tidak ada a Pak. Mogo boto tidak ada. Yang ada kan mogo botongo. Jadi kok enek wong Jawa kok muni an ngamta. Kuwi pol-polan wis rada apik niku. An ngamta.
Nyapa anan ta? Lho ngerti ku ya moga botongo kok. Ora enek moga botongo. Tapi kalau antum orang-orang Jawa bisa mengucapkan kalimat a, itu luar biasa. Insya Allah yang rawuh ini bisa a semua nggih. Ayo coba bareng-bareng a. A au. Masya Allah ada orang tua sudah a maka engah sampai ustadznya mutong hadirin. Wis Pak, sesuk kula mboten dugi malih nyapa? Sebelum Anda bisa a, saya tidak akan ngaji lagi dengan jenengan. Sampai lidahnya diodot-odot. Coba sini Pak, saya olor dulu itu. Aduh, lidahnya sampai diolor-olor maka ngah. Ya wis Pak. Guru-guru ngaji yang punya murid panggah ngah terus. Ya sudah, memang itu takdirmu Pak. Sabar. Kalau sampai meninggal panggah ngah terus, siratal ladzina an'amta ngalaihim. Padahal ustadz sepeten dengan saya dhewe wangi koprol jungkir balik ngalur ngidul. Panggah ngapa ustadz? Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Memang isone ngarepin kenali kat biyen panggah moga botongo. Ndak bisa Pak Ustadz. Bener Pak Ustadz. Sampai nang omah ki Pak. Ya Allah, digendureni barang. Ya rasah ngono ajane. Para rawuh niki kula ngrawuhne panjenengan sedaya minangka sedekah dalam rangka untuk ngendureni ilat kula. Mugi-mugi saged iso muni ora iso panggan. Ya Allah, nggih, pokoknya semangat. Yang belum bisa ngaji, terutama yang belum bisa bilang maka semangatlah. Kalau sampai meninggal panjenengan tetap belum bisa bilang meninggal duluan. Yang penting jenengan dalam proses belajar semangat. Insya Allah Allah melihat usaha panjenengan, bukan melihat hasilnya. Itulah kemudian kesulitan kita belajar di usia tua itu adalah karena usia tua ini sangat berat untuk belajar. Makanya sing nom-nom semangatlah Anda di usia muda, belajar di usia muda, ndang nyantol, ndang ngafal, orang ngantuk. Belajar di usia tua, ndang lali, ndang ngantuk. Tapi saya kopi ngantuk ya kebacut. On. Kita lanjut nggih Bapak Ibu. Rasulullah SAW senengnya, favoritnya kata Ummu Salamah memakai al-qamis. Napa al-qamis? Al-gamis. Al-qamisu ats-tsaub al-ma'ruf. Qamis itu adalah baju yang sudah dikenal. Alladzi lahu kummanun tadkhulu fi yadain, yang punya dua lubang untuk memasukkan dua tangan. Kemudian lahu jaibun yadkhulu fihil unuk, punya bolongan untuk masuk leher, punya bolongan untuk dua tangan, punya lubang untuk untuk satu kepala. Itu qamis. Maka dikatakan, kenapa sih Rasul suka sekali pakai gamis? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Rasul senang pakai gamis? Yang pertama memang karena gamis itu pakaian adat kaumnya. Ketika Rasul lahir memang kaumnya sudah pakai gamis. Tapi itu alasan yang pertama. Yang paling mendasari kenapa Rasulullah itu senang pakai gamis Bapak Ibu, li'annahu sahlun fi lubsihi, karena gamis kuwi gampang gen-genane. Pakai gamis ndak usah acara benik-benik itu kok ngesor Pak. Pakai gamis itu apalagi sininya besar langsung mak belusuk ngoten Pak. Gampang makainya, wasahlun fi khal'ihi, gampang pula melepasnya. Nah, jadi gamis niku gampang ngenggone, gampang nyepote. Makanya Rasul seneng yang praktis-praktis begitu. Ya Allah, pakai celana levis, sewompit gitu Pak. Ya Allah, dadak di set. Belum lagi nanti sininya perutnya kebesaran, sampai kata Rasul, lek pakai baju itu yang mudah, sing gampang lek nganggo, sing gampang lek nyepote. Gitu aja kata Rasul itu. Sahlun fi lubsihi wa sahlun fi khalqihi, murihun fi taharruk. Lek nggih obah kuwi ya longgar, enak. Maaf, karena di Arab itu tidak ada acara macul dan traktor hadirin. Jadi pekerjaannya itu ya pekerjaan seperti menjaga toko, kemudian pekerjaan-pekerjaan yang nah, kalau kita di Indonesia, kenapa Ustadz kok tidak bergamis? Karena mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang itu kalau pakai gamis sulit. Contoh menek kambil. Ayo,
Pak Wayan kalau naik kelapa pakai gamis Pak Wayan? Pakai gamis. Luar biasa. Jadi ada pekerjaan kalau di Indonesia ini pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau pakai gamis sulit Pak. Makanya kemudian di Indonesia ini mungkin tidak pakai gamis dalam beberapa waktu. Ke masjid pakai gamis Ustaz, tapi kalau ke sawah macul kalau pakai gamis ngerimpeti Pak Ustaz paling. Ya, karena mungkin di sana tidak ada acara macul-macul di Arab itu kan. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, alasan Rasulullah SAW memakai gamis adalah karena mudah dipakai, mudah dilepas, dan longgar untuk bergerak. Ya, berbeda dengan pakaian-pakaian yang lain. Ya. Baik, jadi hadis-hadis selanjutnya ini menerangkan bahwa Rasulullah itu senang dengan gamis, suka dengan pakaian gamis. Nah, yang terakhir hadirin sebelum kita tutup, Ustadz, bagaimana ukuran gamisnya Rasulullah SAW? Ini juga bisa kita ikuti hadirin. Dari hadis diriwayatkan dari Asma binti Zaid. Beliau mengatakan dalam athar ini, kana kummu qamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila rus. Lengannya baju gamis Nabi itu adalah sampai rusghun. Rusghun itu artinya ugel-ugel, pergelangan tangan. Jadi ibu-ibu kalau mau menjahitkan baju untuk bapak, lek pengen nyunah itu kalau bisa lengannya sampai ugel. Jadi lek sampai kelombroh teko ngarep berarti gak tek sunah nih. Dan dilipet mawon. Atau kalau terlalu pendek ini juga. Nah, makanya Rasul pernah pakai lengan pendek Pak Ustadz? Kayaknya tidak pernah deh Bapak Ibu. Tapi sekali lagi ini tidak masuk ke dalam sesuatu yang wajib atau tidak wajib. Kalau kita ingin seperti Nabi maka selalu dibiasakan untuk pakai baju lengan panjang, dan panjangnya seberapa? Sepergelangan tangan. Wallahu taala a'lam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini hadis kita yang kita baca karena sudah masuk ini waktu ya, sudah masuk waktu syuruk. Oleh karena itu apa yang kita bahas tadi sekali lagi semoga kita bisa mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pakaian apa yang perlu kita jauhi nggih. Termasuk isbal tadi, kemudian syuhrah, kemudian yang ketiga adalah tasabbuh. Kemudian pakaian apa yang paling dicintai Nabi adalah gamis. Oleh karena itu kalau bapak-bapak panjenengan suka pakai gamis itu bagus. Ustadz saya suka pakai gamis kemana-mana saya pakai gamis, bagus. Nah, tetapi bukan berarti juga ketika ada teman yang tidak punya gamis dan tidak pernah pakai gamis itu tidak mencontoh Rasulullah, tidak. Dalam urusan pakaian sekali lagi itu tidak sama dengan urusan-urusan ibadah mahdhah. Pakaian ini adalah urusan dunia. Ada teman yang pakai sarung kemana-mana, ya, yang sering pakai gamis tidak usah mengatakan awakmu sarungan, Nabi gak tahu sarungan, tidak usah mengatakan begitu. Jelas Nabi tidak sarungan, wong zaman Nabi tidak ada sarung. Ya, sing sarungan ya ngono gak trimo. Alah, zaman semono Abu Lahab pun pakai gamis, akhirnya malah tukaran Pak gitu ya. Jadi sing gamisan ngelok nilai Nabi ra tahu sarungan, sing sarungan ya ngono, Abu Jahal, Abu Lahab juga pakai gamis. Iya lek sampean kayak Rasul, iya lek kayak Abu Jahal kan. Nah, tidak usah seperti itu, harus saling menghormati. Yang sering pakai gamis melihat kepada yang tidak pernah pakai gamis, ya memang mungkin tidak punya gamis. Yang kedua yang jelas pakaian itu yang penting menutup aurat, pakai sarung kah, pakai celana kah, monggo kerso. Kemudian yang tidak pernah pakai gamis juga jangan melihat koyok wong Arab wae padahal jenggot orang duwe, tidak usah seperti itu. Kita hormati, saling menghormati, saling menghargai, dan insya Allah kita semuanya akan hidup damai, rukun, sentosa, bahagia, sehingga negara kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu, sebagai penutup sekali lagi kita doakan untuk panitia semuanya, donatur, ya, agen berkah kita ini selalu istiqomah. Okay. Istiqomah itu dalam artian selalu istiqomah nyarapi awake dhewe. Wedi kuwi bareng ngono gak istiqomah terus renek sarapan ngono terus sing teko mek wong 5 ngono bahaya ya. Kita doakan semoga semua donatur, semua yang berkontribusi dalam acara pada pagi hari ini setiap Sabtu atau Ahad ini selalu diberikan iman dan Islam oleh Allah, diberi sehat oleh Allah, lancar rezekinya, dan yang belum berkontribusi silahkan untuk berlomba-lomba untuk saya. Ada yang mengatakan saya nanti akan menanggung konsumsi minggu depan Pak Ustadz. Apa menunya? Menunya sate kambing. Wah, itu boleh. Atau menunya bakso. Buka borong bakso nih. Wah, dan sebagainya. Silahkan. Tidak harus menunggu panitia ya. Atau panitia saya punya uang sekian untuk konsumsi 100 jamaah. Monggo silahkan. Tidak apa-apa. Insya Allah kalau jenengan mendonaturi ini
maka pahalane wong sak menoke difotokopi warna dadi loro. Terus pahalane dingehne nyanggone donatur-donatur ini. Enak sekali. Kula pun donatur Pak Ustadz, lek ngoten kula tak turu mawon pas ngaji Pak Ustadz. Lho nyang apa? Lah kan pahalane pun entuk niku. Jenengan donatur itu terus melek mendengarkan, pahalanya mungkin lebih besar daripada ustadznya. Ustadznya mek bengak-bengok tapi ra donatur neng kono. Nah, makanya mungkin pahalanya bisa lebih besar. Baik, yang penting kita istiqomah dan banyak lagi masih pembahasan yang akan kita bahas. Insya Allah di pertemuan yang datang masih berkenaan dengan apa warna kesukaan Nabi, kemudian bagaimana sifat pakaiannya Nabi dan sebagainya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga semuanya diberi sehat walafiat, diberi istiqomah dan diberi husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak Ibu yang rawuh di sini dan seluruh pemirsa Narasi Dakwah TV, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.